pakai penggerak motor listrik 350 watt 36 volt. Kecepatan maksimalnya sekitar 32-an kilometer per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Epic Maulana. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan juga diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Hari ini, video kali ini aku mau mereview Polygon Xtrada 5 Electric Mountain Bike. Sebetulnya untuk seri Strada nggak ada ya yang elektrik atau e-bike. Ini Strada yang aku konversi menjadi e-bike sendiri, pakai e-bike kit yang dibeli di toko online. Nanti nama tokonya aku sertakan di deskripsi ya. Sebetulnya banyak kok yang mulai menjual set e-bike atau penyedia jasa juga ada yang bisa merubah sepeda biasa menjadi e-bike. Oke, kita review dulu ya. Sepedanya dulu aja. Sepedanya yang pasti Polygon Xtrada 5 dengan geometri yang baru. Ini tahun 2023 ya. Seperti ini, warnanya merah, abu-abu ke putih. Frame-nya alloy. Dan yang pasti pasti kuat dengan ini chainstay-nya yang besar. Lalu terdapat tambahan ini ya, seperti ini. Seperti ini menambah kekuatan frame. Dan frame-nya yang down-tube-nya juga lebar banget. Ini up-tube. Dan juga Polygon menerapkan teknologi hydroformed untuk membuat rangka atau frame ini ya. Lalu kita ke atas dulu. Handlebar dari Entity Sport, stem juga Entity Sport, satu set ya sama seat post dari Entity Sport sudah bagus. Shifter pakai Shimano Diore, yang depan adalah 2 speed, yang belakang 10 speed. Remnya hidrolis tentunya sudah empuk dan juga pakem dari Tektro. Kita ke bawah, kita nemu headtube ya. Headtube-nya di sini sudah tapered. Tapered itu yang atas ini lebih kecil, yang bawah lebih lebar ya. Ini dari samping, ada atasnya kalau dari depan. Keuntungannya adalah ini lebih lebar, menjadikan lebih kuat ya, lebih kaku, lebih stiff gitu di turunan ataupun tanjakan. Lalu ke forknya juga sudah tapered, mengikuti dengan headtube-nya ini sama ya, yang bagian bawah sini lebih lebar, yang atas lebih kecil gitu. Ini dari Santor XCM 32, travelnya 120 mm atau 12 cm. 32 ini stanchionnya ini ya besar, 32 mm. Tapi ini masih coil, belum angin, belum air. Fiturnya ada lock di sini ya, lock open untuk mengunci fork agar tidak main ini
suspensinya jika di lock. Lalu ada preload untuk menyesuaikan keras tidaknya ayunan dari fork ini ya. Lalu kita ke belakang dulu deh. Ke belakang, cranknya ini pakai Pro Wheel, sudah Holotech. Ini sudah Holotech. Keunggulannya Holotech adalah dia lebih ringan, meskipun nggak terlalu signifikan, dan juga lebih kuat ya ketika sepeda ini mendapat hantaman gitu. Oh ya, ini sepeda XC ya, namun sudah dirancang untuk di jalan yang dengan obstacle yang cukup menengah lah. XC berat, bukan downhill yang berat ya. Cranknya dari Pro Wheel ya, tapi pedalnya masih plastik. Harusnya ini diganti, tapi pedal plastik pun masih cukup mumpuni lah untuk XC ringan gitu ya. Lalu FD dari Diore 2 speed. Oh ya, cranknya ini chain ringnya 2 speed, yang kecil 22T, yang besar 40 yang besar 36T. Di sini ada tulisannya nih. Terus rantainya dari KMC. Kita ke belakang. Ini kasetnya dari Shimano. Yang kecil 11 speed, yang paling besar 42 speed ya. Ini 10 speed. RD pakai Shimano Diore 10 speed. Dan ini sudah cukup mumpuni untuk digunakan di jalan tanjakan. Meskipun sebetulnya masih kurang ketika di gradien-gradien yang tinggi. Lalu untuk ban, velgnya double wall alloy dari SLX ya, 27,5. Bannya ini Kenda 27,5 kali 1,9 dan dapat kembangan yang lebar seperti ini ya. Nah, kotak-kotak seperti ini. Oh ya, ini size-nya L ya teman-teman. Oke, kita review untuk elektroniknya dari depan dulu ya. Dari depan ini pakai penggerak motor listrik 350 watt, 36 volt. Ini aku beli sudah terpasang atau dirakitkan penjualnya di velg ukuran 27,5 inch. Velgnya dari Exotic. Lumayan cukup kuat. Lalu ban luarnya ini dari Daily Tire ya, 27,5 kali 2,1. Ini lebih lebar. Emang aku ganti sih, beda sama yang belakang. Sebetulnya bawaannya sama kayak yang belakang, Kenda 1,9, tapi yang ini aku ganti agar lebih enak di jalan aspal. Ini 36 volt, 350 watt. Kecepatan maksimalnya sekitar, kalau dibatasi ya, 25 km per jam. Tapi kalau sekalian diayuh gitu, aku biasanya bisa sampai 32-an km per jam maksimal. Bisa juga sebetulnya lebih cepat lagi, cadence-nya ditambah, otomatis pasti bisa lebih kencang. Lalu kita ke sini ke baterai. Ini baterainya ya, baterai lithium ion
segini besarnya nih, segini ya. Di dalamnya, di dalam cover ini ada baterai lithium ion kapasitas 10,4 Ah, 36 volt pastinya. Di sini lubang chargernya ya, tertutup oleh seal karet. Nah, di sini untuk ngecas. Dengan baterai segitu jarak tempuhnya berapa? Kalau aku biasanya pakai asis yang besar, itu bisa 40-an kilometer lah, 35 sampai 45 kilometer bisa. Itu asis yang gede banget. Kalau semakin kecil asisnya ya, bisa lebih jauh sih. Tapi ini baterai lithium, dan teknologi sekarang baterai lithium itu daya pakainya yang sebetulnya kurang. Hanya 3 tahunan lah. 3 tahun sudah mulai ngedrop atau bahkan ngedrop sama sekali. Tergantung gimana cara kita merawat. Lalu ke atas ya, kita nemu handle gas. Ini untuk mengontrol kecepatan atau seberapa besar asis dari motor listrik yang dibantu ketika kita mengayuh. Sama kayak handle gas motor ya, diputar seperti ini. Nah, coba kita nyalakan. Oh ya, ini ada kunci kontaknya untuk meng-on kan. Dan di sini ada layar LCD kecil, infonya ada voltase. Jadi sepeda atau e-bike ini 36 volt, itu baterainya 0% itu 34 volt. 35 itu sudah harus dicas. Paling tinggi ketika baterainya full dia 42 volt. Tapi 42 voltnya komanya kecil ya. 42 dipakai sebentar langsung 41. 42, sekian lah. Lalu di sini ada indikator baterai. Namun ini tidak akurat karena dia berkurangnya itu sekitar, kan ini ada 4 bar ya. Dia berkurang 1 bar itu ketika baterai sudah paling 25% gitu. Nggak akurat, jadi kita lihat kapasitas baterainya masih berapa dari voltasenya. Lalu ini ada odometer dan juga nggak akurat juga karena tergantung dari lebar atau diameter rodanya ya. 27,5 sama 26 inci itu pasti beda perhitungan kalibrasi odometernya. Nah, ini kalau digas ini diputar, dia memutar motor listrik untuk memberikan kita asis saat ditanjakan maupun di jalan datar. Lalu kita ke depan ada controller 36 volt. Ini mereknya apa nggak tahu, dari tulisannya Cina sih, kemungkinan ini emang produk dari Cina ya. Seperti ini kontrolernya, coba kita buka dulu. Nah, ini tak taruh dalam sini juga, kebetulan yang sini bolong sekalian. Ini kan kalau dipakai jalan, kontrolernya juga memanas ya. Pendinginannya ada di sini, ada cover heatsink. Lalu kalau kena angin dia juga mengurangi panas dari kontrol tersebut. Nah, ini ada kabel dari sini, kabel motor listrik masuk ke controller. Lalu dari baterai masuk ke controller, dari handle gas masuk ke controller semua. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu pedal asis.
Pedal assist itu jadi ada sensor dipasang di sini. Ketika kita mengayuh, dia mengonkan sistem e-bike-nya dan memberikan kita assist. Namun tidak aku pasang karena setelah dicoba tidak bekerja. Entah sensornya yang rusak atau mungkin pedal assist-nya belum terprogram di dalam controller ini ya. Jadi begitu. Oh iya teman-teman, ini forknya belum boost ya, belum boost dan belum true axle. Ini masih quick release gitu. Dan teman-teman kalau punya fork yang true axle nggak bisa dipasang dinamo ini karena begini ya, ini asnya dinamo ini dia sudah menyatu, bukan yang seperti true axle yang asnya bisa lepas dan memasukkannya emang lewat sini, lewat bolongan quick release. Nah seperti itu. Kalau teman-teman sepedanya true axle nggak bisa, harus yang quick release. Sama sih yang belakang, hubnya juga belum boost, masih quick release, belum true axle. Lalu apakah bisa dipakai di jalan nanjak? Jawabannya sangat bisa ya. Kebetulan aku baru dari kaki gunung nih, baru menanjak dari sana. Mungkin nanti mau ke sana dulu atau kalau enggak langsung pulang. Di tengah kebun karet, di samping ya, di samping kebun karet. Dan bagaimana kalau dipakai nanjak? Tergantung asis yang teman-teman berikan ya. Kalau asisnya semakin besar ya semakin enteng. Begitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Kapan-kapan insya Allah aku jawab. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat sampai akhir dan juga yang subscribe. Terima kasih ya. Bagi yang belum subscribe ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.